Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepada bangsa Madian, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, Syuaib. Surat Al-A'raf ayat 85, bangsa Madian berakidah sesat dan bermoral hina. Bangsa Madian adalah bangsa yang tinggal di sebuah perkampungan bernama Madian, di pinggiran negeri Syam, terletak setelah negeri Hijaz dekat dengan asal tempat kaum Nabi Lut. Mereka hidup tidak beberapa lama setelah dibinasakannya kaum Nabi Lut. Mereka adalah bangsa yang ingkar kepada Allah Ta'ala dan menyembah sejenis pohon yang lebat yang disebut Aikah. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim, surat Al-Hijr ayat 78. Di samping itu moral mereka sangat bejat. Mereka dikenal sebagai pembegal yang menimbulkan ketakutan para musafir, juga dikenal curang dalam timbangan. Jika membeli ingin dilebihkan, dan jika menjual berupaya menguranginya, maka Allah mengutus salah seorang dari mereka sebagai seorang rasul. Dia adalah Syuaib. Beliau berdakwah kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah dan meninggalkan segala perbuatan mungkar serta berbagai perilaku buruk yang merugikan masyarakat. Sebagian ulama salaf memberi julukan kepada Nabi Syuaib sebagai Khatibul Anbiya, khatib para nabi, karena kefasihan dan ketinggian bahasa dalam mendakwakan kaumnya kepada keimanan. Allah mengisahkan dakwah Nabi Syuaib dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-A'raf ayat 85-86. Namun dengan nada mengejek, kaumnya berkata kepada Nabi Syuaib, mereka berkata, hai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Surat Hud ayat 87. Ejekan kaumnya dijawab oleh Nabi Syuaib dengan ungkapan yang lembut seraya tetap mengajak mereka kepada kebenaran. Syuaib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi rizki yang baik olehnya, patutkah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Surat Hud ayat 88. Setelah itu, Nabi Syuaib mulai memberikan ancaman berupa azab dari Allah jika mereka tetap berkeras menolak dakwahnya dan larut dalam kesesatannya dan kekufurannya, sebagaimana yang pernah menimpa kaum-kaum yang telah berbuat serupa, seperti kaum Nabi Nuh, Hud, Soleh dan Lut alaihimussalam. Seraya tetap masih memberikan harapan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah. Nabi Syuaib berkata, hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi maha pengasih. Surat Hud ayat 89-90. Namun dengan nada mengejek kaumnya menjawab ancaman Nabi Syuaib. Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Surat Hud ayat 91. Nabi Syuaib balik menjawab perkataan mereka, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah, sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya, pengetahuan, Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 92. Maksudnya adalah, apakah engkau lebih takut dengan kabilahku dan keluargaku ketimbang takut dari azab Allah? Dan kamu tidak mengindahkan aku padahal aku adalah utusan Allah? Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan dan akan membalas apa yang kalian perbuat pada hari kalian akan dikembalikan kepadanya. Kaum Nabi Syuaib semakin menjadi penentangannya. Bahkan mereka mengancam Nabi Syuaib dan pengikutnya akan diusir dari kampungnya. Atau kalau tidak mau diusir, mereka harus kembali kepada agama mereka. Pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang sombong berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu hai Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami. Atau kamu kembali kepada agama kami, berkata Syuaib, dan apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak menyukainya. Surat Al-A'raf ayat 88. Nabi Syuaib mengatakan bahwa orang yang telah beriman dan imannya telah menyentuh dasar hatinya, tidak akan kembali kepada kekufuran sedikit pun dengan sukarela. Kalaupun itu terjadi, pasti karena keterpaksaan. Karena itu, menghadapi ancaman mereka orang-orang kafir, kaum beriman menyatakan sikapnya dengan jelas, sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Surat Al-A'raf ayat 89.